Oke, baik. Di sini saya Delvita Liatika. Di sini saya akan mendemokan sistem dari proyek kami, yaitu simulasi serangan DDoS HTTP flood pada web server dalam jaringan terisolasi. Nah, di sini kami menggunakan 3 OS, di mana ada Ubuntu Server yang akan berperan sebagai server dan juga monitoring, di mana nantinya Ubuntu Server ini akan terdapat file HTML atau file web sederhana, dan juga untuk memonitoring jaringan apa yang masuk. Nah, yang kedua ada Ubuntu Desktop, di mana Ubuntu Desktop ini berperan sebagai user, di mana nanti web sederhana itu akan berjalan di Ubuntu Desktop ini. Nah, untuk Kali Linux itu berperan sebagai penyerangnya, di mana di Kali Linux ini akan terdapat script DDoS.py-nya, di mana serangan DDoS-nya akan berjalan di Kali Linux. Nah, baik kita akan mulai. Yang pertama adalah running semua OS-nya. Yang pertama kita mulai dari server, kita masuk ke Ubuntu Server. Nah, ini adalah tampilan dari Ubuntu Server ya. Dimana yang pertama kita lakukan adalah kita membuat file dengan nama index.html. Di sini saya sudah buat, kita akan masuk saja untuk lihat. Kita akan masuk untuk lihat filenya, kita buka. Nama filenya di sini saya buat yaitu index.html. Nah, ini dia script dari web sederhananya yang akan berjalan di Ubuntu Desktop. Nah, kita bisa keluar aja. Nah, setelah itu kita lanjutkan, itu kita jalankan web server tadi dengan cara kita pakai Python 3 m TTP server dan kita buat port dari server. Nah, ketika sudah seperti ini artinya web servernya sudah berjalan. Kita bisa lihat di Ubuntu desktopnya. Kita bisa buka Ubuntu desktopnya. Cara kita melihatnya itu kita bisa panggil IP dari servernya dengan cara HTTP 92.68 dan juga portnya. Nah, ini adalah bentuk dari web sederhana. Nah, web ini hanya untuk percobaan saja. Kita mau lihat permintaan ini, web ini dari user masuk tidak ke server. Nah, kita bisa lihat di servernya. Kita coba refresh lagi. Nah, di server akan masuk terbaca permintaan dari user tadi, akan ada IP dan juga HTTP-nya. Kita bisa coba lagi. Nah, dalam waktu normal, itu permintaannya akan dia satu-satu. Waktunya normal dan juga teratur. Biasanya itu akan IP-nya berbeda-beda untuk pengguna, tapi di sini kan karena percobaan. Nah, selanjutnya kita bisa mulai untuk serangan simulasi DDoS-nya. Kita masuk ke dalam Kali Linux. Kita masuk ke dalam Kali Linux-nya. Nah, ini adalah tampilan Kali Linux. Nah, untuk Kali Linux-nya yang pertama kita lakukan yaitu kita membuat script DDoS.py-nya. Sini saya sudah buat filenya, maka kita bisa lihat aja filenya. Nah, ini dia adalah script dari script untuk menjalankan serangan DDoS-nya. Kita bisa tutup. Baik, di sini kita akan mulai untuk melakukan serangannya dengan Python 3.py. Nah, kita akan jalankan dan kita akan lihat di server apakah akan ada perubahan. Nah, kita bisa lihat akan ada perubahan secara langsung di mana permintaan yang masuk ke dalam server itu menjadi ribuan. Bahkan ratusan HTTP. Dan semua kodenya itu sama. Nah, ini yang dinamakan dari serangan DDoS. Dia menyerang secara langsung dan membanjiri server. Sehingga membuat user tadi tuh down dan juga CPU dalam servernya juga meningkat. Nah, kita bisa matikan di sini. Nah, di sini kita bisa lihat nah, setelah kita matikan, maka permintaan HTTP di dalam server juga ikut terhenti. Nah, tadi juga ketika kita menjalankan di bagian Kali Linux-nya juga bisa kita lihat berapa permintaan HTTP yang dikirimkan ke server. Nah, baik, berikut penjelasan saya mendemokan program dari simulasi DDoS HTTP flood. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang berjudul Simulasi dan Analisis Serangan DDoS HTTP Flood pada Web Server dalam Lingkungan Terisolasi. Di sini kami yang beranggotakan Delvita Aulia Atika, Daniel Rumboho, dan saya sendiri Muhammad Aikal Al-Majid. Apa yang dimaksud dengan DDoS HTTP? DDoS HTTP adalah salah satu jenis serangan
Distributed Denial of Service atau DDoS, yang secara khusus menargetkan lapisan aplikasi atau layer 7 dalam OSI. Dari sebuah server web, serangan ini bekerja dengan cara menganjiri server target dengan menjumlahkan besar permintaan HTTP yang tampak sah dalam waktu yang singkat. Contoh serangan HTTP. Salah satu contoh nyata yang disebut dalam referensi adalah serangan pada situs berita CNN pada tahun 2014. Cara mencegahnya: gunakan layanan mitigasi DDoS, monitoring traffic secara berkala. Ciri-ciri dan gejala serangan DDoS HTTP. Lalu lintas website meningkatkan drastis. Kinerja server melambat ekstrim, pemakaian CPU server yang sangat tinggi, banyak permintaan ke satu halaman, penggunaan sah mengeluh tidak bisa akses. Lanjut metodologi penelitian. Lingkungan simulasi virtualisasi atau malware atau VirtualBox. Sistem operasi yang digunakan kali ini kami menggunakan Linux penyerangan plus Ubuntu server untuk korban. Terus yang kami simulasikan World atau Godgate. Monitoring stop heavy reward event epic stop module. Simulasi serangan hooks atau HTTP unbreakable looking. Generator traffic HTTP yang unik dan sulit dideteksi, menghasilkan permintaan GET atau POST secara acak. Kami contoh python-hook.py http target.server.com. Analisis simulasi serangan DDoS HTTP. Nah, di sini bisa kita lihat dalam PPT ada dua gambar. Yang pertama itu distribusi dampak DDoS yang dirasakan perusahaan. Nah, yang di situ ada dibuat kerugian finansial langsung secara repair, dan dua dampak reputasi atau jangkaan panjang, yang ketiga biaya mitigasi atau recovery, yang keempat hilangnya produktivitas internal. Oleh karena itu, investasi dalam solusi mitigasi DDoS proaktif seperti layanan dari Cloudflare, AWS Shell, atau Arbor Network bukanlah biaya, melainkan perlindungan penting bagi kelangsungan bisnis di era digital. Selanjutnya, hasil monitoring. Hasil monitoring bisa kita lihat di sini ada dua perbedaan. Yang pertama setelah dilakukan serangan DDoS, yang kedua sebelum dilakukan serangan DDoS. Nah, di situ ada gambarnya. Nah, pada saat sebelum serangan dimulai, suasananya di-log tenang dan teratur. Dalam rentang 1 menit hanya tercatat 3 request ATP yang masuk, kecepatan akses normal. Dan yang setelah serangan DDoS, terminal Ubuntu server dibanjiri permintaan request atau ATP dalam waktu sepersekian detik. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata penjelasan, mohon dimaafkan.